Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Angga Setiawan MPD selaku pengampu mata kuliah konsep dasar IPS SD. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Ulul Albab, NPM 2486205096 dari semester 1 kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Prabowo Subianto. Siapa sih yang nggak kenal sosok beliau satu ini, sosok Prabowo Subianto yang sekarang menjadi presiden kita, presiden Indonesia 2024 dengan Gibran. Ya, saya akan memasuki di materi pertama, yaitu Prabowo Subianto Djodjo Hadikusumo. Itu nama panjang dari Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto lahir di Jakarta tanggal 17 bulan Maret tahun 1951. Ia adalah anak dari Bapak Sumitro Djodjo Hadikusumo, seorang pakar ekonomi yang juga politikus Partai Sosialis Indonesia. Bapak Prabowo juga cucu dari Margono Djodjo Hadikusumo. Bapak Margono adalah pendiri Bank Negara Indonesia yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Nah, ibu dari Bapak Prabowo ini, ibu kandungnya adalah Dora Maria Siregar atau yang lebih dikenal dengan Dora Soemitro. Ibu Dora Soemitro adalah perempuan berdarah Minahasa, bagian dari keluarga Mainkom di Langowan, Sulawesi Utara. Jadi ibunya Bapak Prabowo ini lahir di Sulawesi Utara. Bapak Prabowo ini mempunyai kakak yang bernama Binaringsi Midrawati dan Mariati Ekowati. Jadi Bapak Prabowo ini mempunyai dua kakak dan mempunyai satu adik bernama Hasim Djodjo Hadikusumo. Nah, merujuk pernyataan Hasim Djodjo Hadikusumo, keluarga keturunan dari Raden Tumenggung Kartanegara, Panglima Laskar Pangeran Diponegoro. Nah, selanjutnya itu ada pendidikan. Nah, pendidikan Bapak Prabowo ini ada di luar negeri. Dikarenakan Bapak Prabowo ini di masa kecilnya hidup di luar negeri dikarenakan bapak dari Prabowo ini terlibat menentang Presiden Soekarno di dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di bagian Sumatera Barat. Selama di luar negeri, Bapak Prabowo ini mendapatkan pendidikan internasional. Ia bersekolah di Victorian Institution di Kuala Lumpur, International School di Zurich, dan The American School di London. Nah, keluarga Bapak Prabowo ini kembali di Indonesia di masa pemerintahan Bapak Soeharto. Prabowo pun menempuh pendidikan di Akademi Militer atau disebut dengan Akmil di daerah Magelang, Jawa Tengah. Ia lulus dari Akmil, Angkatan Militer, pada tahun 1974. Nah, setelah lulus dari Akmil ini,
Bapak Prabowo menikah dengan Siti Hidayati Haryadi alias Titik Soeharto. Ini masuk di poin ketiga pasangan dari Prabowo Subianto, yaitu Titik Soeharto, putri dari Soeharto. Mereka dikaruniai anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo Diojo Hadi Kusumo alias Didit. Itu adalah anak Prabowo dan Siti Hidayati Haryadi alias Titik Soeharto. Nah, di masa menikah dengan Titik Soeharto, karir Bapak Prabowo ini semakin mulus. Posisinya terus naik hingga tahun 1995 menjadi Komandan Jenderal Kopassus. Dia juga menyandang pangkat Mayor Jenderal dengan bintang 2 di pundak. Pada Orde Baru 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Bintang di pundak Prabowo bertambah menjadi 3. Ia berpangkat Letnan Jenderal. Nah, keputusan Bapak Prabowo sendiri untuk terjun di dunia politik itu dengan kesadaran penuh. Dikarenakan Bapak Prabowo sendiri mengatakan, keputusan saya untuk masuk ke dunia politik berangkat dari sebuah kesadaran yang saya dapatkan dari mempelajari sejarah Indonesia dan bangsa-bangsa lain, kata Prabowo di buku Strategis Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2024. Menurut sistem ekonomi, menurut Bapak Prabowo sendiri, yang dipilih para pendiri bangsa adalah pilihan terbaik. Namun sistem ekonomi saat ini tidak sejalan dengan cita-cita itu. Bahwa tidak mungkin, kata Prabowo sendiri itu, bahwa tidak mungkin saya berhasil mengembalikan haluan ekonomi negara tanpa perjuangan politik. Oleh karena itu, pada tahun 2008 Bapak Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau disebut dengan Partai Gerindra, ucap Bapak Prabowo. Meskipun baru terjun di dunia politik, Bapak Prabowo sendiri ikut pemilihan presiden dan wakil presiden atau yang disebut dengan Pilpres. Dia mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada pemilihan presiden 2009. Saat itu Gerindra berkolaborasi dengan PDIP atau yang disebut dengan Partai Banteng saat ini. Prabowo mendampingi Ibu Megawati sebagai presiden dan Prabowo menjadi wakilnya. Namun Bapak Prabowo kalah dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau disebut dengan SBY dan Boyono. Kekuatan Prabowo dan Gerindra menanjak setelah itu. Prabowo mendapat kesempatan menjadi calon presiden pada 2 pemilihan berikutnya. Akan tetapi ia gagal menang. Prabowo 2 kali kalah dalam politikus PDIP Joko Widodo. Saya percaya dukungan yang pernah saya dan Partai Gerindra terima kasih dalam pemilihan umum yang saya ikuti adalah karena visi, misi, dan program kerja yang saya tawarkan kepada segenap bangsa Indonesia, ujarnya.
yang memposisikan diri dan Gerindra sebagai oposisi Jokowi, namun mereka bergabung pada periode kedua Jokowi. Jokowi menunjukkan sebagai Menteri Pertahanan, jadi Bapak Prabowo itu menjadi Menteri Pertahanan Bapak Jokowi. Kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu Prabowo Subianto memiliki perjalanan karir yang sangat luas ya guys ya. Nah, yang pertama itu ada karir militer, yaitu bertugas di TNI hingga pangkat Letnan Jenderal, berperan dalam operasi strategis dan sempat menghadapi kontroversi terkait HAM. Nah, Prabowo Subianto dikenal dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang saat ini maju sebagai calon presiden 2024 yang saat ini menjadi presiden. Nah, rekam jejak karir Prabowo Subianto di dunia kemiliter tidak diragukan lagi. Dalam dunia kemiliteran ternyata tidak berjalan mulus bagi seorang Prabowo Subianto di mana pada tahun 1998 beliau diisukan dengan adanya keterlibatan pelanggaran HAM atau yang dikenal dengan hak asasi manusia, yaitu keterlibatan dalam penculikan terhadap aktivis 98 dan ditambah dengan perhentian sebagai anggota TNI. Isu ini menjadi sebuah kontroversi di mana Bapak Prabowo ini dinyatakan harus dihukum karena telah menculik aktivis 98 ditambah dengan hilangnya ke-13 aktivis hingga saat ini belum diketahui. Kontroversi ini selalu muncul di saat Prabowo Subianto mencalonkan dirinya sebagai presiden maupun wakil presiden. Adanya kontroversi ini, media sosial mulai menyorot Prabowo Subianto dan isu pelanggaran HAM tersebut. Berbagai macam reaksi masyarakat terhadap isu tersebut sehingga masyarakat menyampaikan melalui media sosial. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perspektif media sosial, di mana media sosial menjadi peran penting untuk mengetahui apakah kontroversi Bapak Prabowo Subianto mempengaruhi pada pemilu 2024. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari hasil survei dan polling yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei terpercaya di Indonesia, di mana lembaga-lembaga survei ini telah melakukan survei dengan melibatkan remaja berusia di atas 17 tahun, orang dewasa, dan orang tua yang aktif dalam bermedia sosial. Nah, poin selanjutnya itu poin kedua itu ada bisnis. Setelah pensiun, Bapak Prabowo ia aktif di bisnis energi dan pertambangan melalui perusahaan seperti PT Tidar Kerinci Agung. Selain reputasinya sebagai politisi dan mantan tentara, Bapak Prabowo Subianto adalah pengusaha kaya yang mengendalikan sejumlah perusahaan besar di berbagai industri. Perusahaan Prabowo ini yakni PT Nusantara Energi, perusahaan ternama yang dimilikinya sejak 2001, bergerak di industri tambang, batu bara, dan perkebunan. Keterlibatan Prabowo dalam dunia bisnis tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi ribuan orang. Jadi tidak sia-sia ya teman-teman, tidak sangat berguna Bapak Prabowo ini. Selain itu, perusahaan lainnya yang dimiliki oleh Prabowo Subianto yakni yang pertama itu ada PT Tidar Kerinci Agung yang
beroperasi dalam bidang produksi minyak kelapa sawit. Yang kedua itu ada PT Jaladi Nusantara yang beroperasi dalam bidang perikanan. Yang ketiga itu ada PT Kiani Kertas berubah nama menjadi PT Kertas Nusantara yang beroperasi dalam sektor kertas. Nah, yang keempat itu ada PT Nusantara Kaltim Coal yang beroperasi dalam bidang batu bara di Kabupaten Kutai Timur. Yang kelima itu ada PT Nusantara Energindo Coal sama hal beroperasi dalam bidang tambang batu bara, perusahaan yang dimiliki Prabowo bersama PT Itaca Resources. Nah, yang keenam itu ada PT Irabara Persada Nusantara yang beroperasi di tambang batu bara lain berada di Kabupaten Kutai Timur atau Kalimantan Timur. Yang ketujuh itu ada PT Nusantara Wahau Coal dalam industri tambang dimiliki bersama PT Nusantara Energindo. Yang kedelapan itu ada PT Tusan Hutani Lestari yang beroperasi di industri kayu dan hutan. Yang kesembilan itu ada PT Tanjung Redep Hutani yang berlokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dalam menjalankan bisnisnya, Bapak Prabowo ini selalu berupaya untuk menggabungkan nilai-nilai berkelanjutan dalam bertanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan visinya untuk membangun Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi di kancah internasional. Dengan kombinasi antara kepemimpinan yang kuat dan komitmen terhadap berkelanjutan perusahaan-perusahaan milik Prabowo Subianto terus berkembang dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Nah, kita masuk di poin ketiga, yaitu politik. Bapak Prabowo mendirikan Partai Gerindra pada tahun 2008, mencalonkan diri sebagai presiden pada 2009, 2014, 2019, menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia sejak 2019 dan menjadi presiden pada 2024 bersama Bapak Gibran. Nah, Prabowo merupakan salah satu tokoh politik Indonesia yang berpengaruh. Ia mendirikan Partai Gerindra atau Partai Gerakan Indonesia Raya pada tahun 2008 dan mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2009 pada pasangan Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi Bapak Prabowo itu menjadi wakil presiden dari Megawati Soekarno Putri dan lawannya saat itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan wakilnya Yusuf Kala. Dan Bapak Prabowo pada pemilihan umum 2009 itu kalah. Nah, pada pemilihan 2014 Bapak Prabowo itu mencalonkan diri sebagai pasangan Hatta Raharja, kandidat presiden dan wakil presiden, melawan Bapak Joko Widodo dan wakilnya Yusuf Kala. Nah, pada saat itu Bapak Prabowo kalah dengan Bapak Joko Widodo. Dan pada pemilihan umum 2019 Bapak Prabowo itu mencalonkan diri lagi menjadi pasangan Sandiaga Uno, yaitu Bapak Prabowo itu menjadi presiden dan Bapak Sandiaga Uno itu menjadi wakil presiden melawan Bapak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dan Bapak Prabowo pada pemilihan umum 2019 juga itu Bapak Prabowo kalah
pada lawan Bapak Joko Widodo. Nah, selanjutnya itu Bapak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan Indonesia sejak 2019. Menteri Pertahanannya Bapak Joko Widodo pada saat itu, dan menjadi Presiden Indonesia pada 2024 sebagai Presiden Indonesia, dan wakilnya Bapak Gibran Raka Buming Raka pada tahun pemilihan 2024. Nah, kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu adalah poin-poin perjalanan Prabowo Subianto hingga menjadi Presiden Indonesia. Yang pertama itu ada karir militer, mengawali perjalanan sebagai perwira tinggi militer hingga pensiun dengan pangkat Letnan Jenderal. Prabowo Subianto memulai karirnya di dunia militer setelah lulus dari Akademi Militer pada tahun 1974. Selama lebih dari 2 dekade, ia bertugas sebagai perwira tinggi di Angkatan Darat. Karirnya mencakup sebagai penugasan strategis dan operasi militer penting, termasuk sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan berdedikasi, hingga akhirnya pensiun dengan pangkat Letnan Jenderal. Pengalaman di dunia militer menjadi bekal penting dalam perjalanan politiknya di masa depan hingga saat ini. Yang kedua itu ada masuk politik 2024, mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama Megawati, tetapi kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Ini saya jelaskan di slide sebelumnya yang menjadi calon wakil presiden 2009, 2014 dan 2019 yang gagal dan menang di 2024 dengan pasangan Prabowo Gibran. Ketika itu Pilpres 2014 bertarung dengan calon presiden melawan Joko Widodo, namun kalah di dalam putaran ini. Pemilihan presiden 2014, Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden untuk pertama kalinya dalam pemilu 2014 dengan Hatta Rajasa dengan calon wakil presiden. Ia menghadapi Joko Widodo yang berdamping dengan Yusuf Kala. Meski mendapat dukungan signifikan, Prabowo kalah dengan selisih suara yang cukup tipis. Meskipun demikian, ia konsisten melanjutkan kiprahnya di dunia politik. Yang keempat itu ada Pilpres 2019, kembali mencalonkan diri melawan Jokowi, tetapi mengalami kekalahan kedua. Pada pemilu 2019, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai presiden, kali ini dengan Sandiaga Uno dengan wakilnya. Ia kembali berhadapan dengan Bapak Joko Widodo yang menggandeng Ma'ruf Amin. Meski kalah untuk kedua kalinya, Prabowo tetap menunjukkan semangat pantang menyerah. Ia menerima kekalahan dengan lapang dada, akhirnya bergabung dengan kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan, menunjukkan komitmen untuk berkontribusi dengan bangsa. Bapak Prabowo ini tantang menyerah untuk negara. Nah, yang nomor 5 itu poin nomor 5, Pilpres 2024, akhirnya Bapak Prabowo berhasil memenangkan pemilihan didukung koalisi besar dengan Gibran Raka Buming sebagai wakilnya. Pemilihan presiden 2024 setelah pengalaman panjang di dunia militer dengan politik, Prabowo mencalonkan diri untuk ketiga kalinya dalam pemilu
2024 dengan dukungan koalisi besar. Ia menggandeng Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Bapak Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden. Kombinasi ini berhasil menarik perhatian publik dan memenangkan pemilu dengan suara mayoritas. Kemenangan ini menandai puncak perjalanan panjangnya menuju kursi presiden. Yang keenam itu dilantik resmi menjadi presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2024. Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden Republik ke-8 Presiden Republik Indonesia. Pelantikan ini disambut dengan harapan besar dari masyarakat untuk membawa perubahan dan kemajuan bagi Indonesia. Dengan pengalaman di militer, pemerintahan, dan politik, Prabowo diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi untuk membangun Indonesia yang lebih adil. Perjalanan ini menjadi bukti ketekunan kerja keras dan komitmen Prabowo dalam mengabdi bangsa dan negara. Nah, kita akan memasuki slide keempat. Sebelum kita memasuki slide keempat, saya akan membahas tentang setelah Prabowo itu memenangkan pemilihan presiden 2024 ini. Nah, itu kabinet-kabinet lain seperti lawannya Bapak Prabowo itu seperti Anies, Ganjar itu melakukan demo atau tidak suka dengan keputusan itu, karena Bapak Prabowo itu menang banyak sekali dengan lawannya Bapak Anies dengan Bapak Ganjar. Nah, itu lawan-lawannya itu seperti tidak terima pada kekalahan dan kemenangan Bapak Prabowo Subianto. Nah, pada saat itu kan saat debat Pilpres. Nah, itu saya melihat di media-media itu Bapak Prabowo Subianto itu ditekan oleh lawannya, kedua lawannya itu. Seperti kedua lawannya itu bekerja sama untuk menjatuhkan Bapak Prabowo Subianto ini. Nah, di saat Bapak Prabowo ini menang dan wakil presidennya itu Bapak Gibran Rakabuming. Nah, itu banyak yang tidak terima lawan-lawannya itu, karena Bapak Gibran itu sangat mudah sekali untuk menjadi wakil presiden. Kan itu Bapak Prabowo Subianto dan Gibran menang pemilihan presiden 2024 ini. Nah, banyak beredar di media sosial seperti TikTok, Instagram, Google, itu banyak pendukung Bapak Ganjar, Bapak Anies itu banyak mendemo atau tidak terima pada Bapak Prabowo Subianto dan menyangkut-nyangkutkan dengan Bapak Joko Widodo yang selama ini menjadi presiden 2014 sampai 2024 ini menjadi presiden. Bapak Joko Widodo itu tidak terima para pendukung Ganjar dan Anies ini, seperti memfitnah, menjelek-jelekan, itu beredar di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Nah, kita akan memasuki slide keempat, yaitu Presiden Prabowo Subianto memiliki 17 program prioritas diantaranya. Nah, yang pertama, ini saya sebutkan hanya 12 karena ini min mappingnya tidak mencukupi dan saya menyebutkan hanya 14 saja.
Nanti saya akan menyebutkan 17. Nah, yang pertama itu swasembada pangan, energi dan air, meningkatkan produksi pangan, pengelola air dan energi terbuka. Yang kedua, reformasi politik, hukum dan birokrasi, birokrasi dan pemberantasan korupsi. Yang ketiga, pemberantasan kemiskinan, menargetkan 0% kemiskinan ekstrim dalam 2 tahun pertama. Yang keempat, penjaminan pelayanan kesehatan, memperkuat BPJS dan menyediakan obat secara merata. Yang kelima, penguatan pendidikan, sains dan teknologi, daya riset hingga 2% PDB dan digital pendidikan. Nah, yang keenam, penguatan pertahanan dan keamanan negara, meningkatkan stabilitas dan hubungan internasional. Yang ketujuh, peningkatan kesejahteraan gender dan pelindungan hak, mendukung hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Yang kedelapan itu ada penyelesaian lingkungan hidup menuju net zero emission dan pemanfaatan teknologi hijau. Yang kesembilan, ketersediaan pupuk dan benih, meningkatkan akses langsung bagi petani untuk swasembada pangan. Yang ke-10, rumah murah dan sanitasi, membangun 3 juta rumah untuk rakyat berpenghasilan lengkap. Yang ke-11, pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM, dukungan kredit usaha dan pengembangan IKN. Yang ke-12, hilirisasi dan industrialisasi SDA atau sumber daya alam, membuka lapangan kerja dan transfer teknologi. Nah, yang ke-13 itu pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan. Yang ke-14, modernisasi transportasi. Yang ke-15, invitalisasi sektor pertanian. Yang ke-16, pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang ke-17, penguatan kedaulatan maritim dan pengelolaan SDA laut. Nah, itu sekian dari penjelasan saya tentang mind mapping Bapak Prabowo ini. Semoga Bapak Presiden kita hari ini bisa mendukung, bisa menjalankan program-programnya. Dan sekian, terima kasih penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.